Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Dedi. Duh, Oh, beda Ji. Jemput saya. sejak kapan sampai kenal aku? Ya, nggak tahu. Aku boleh lagi. Sehat. Hei, Iya. Di rumahnya ini. loh ini Rumah Pak Yai. Ini rumah yang dengan ini. Loh, emang seberapa istrinya? Tuh, Rumahnya ini ya. ini aja rumahnya. Oh. Itu ada merah putih selalu ada, nggak pernah selepas. Baru datang Kang Dedi, lalu tak sekali biar ini Kang Dedi yang dimaksud itu bukan dia. Jadi tahu ya, ini tanah saya. Ya. Tanah istri saya, bukan saya. Ini batasnya. Terus ini, Pak. Oh, lihat Pak. Ini batasnya. Iya. Nih, terus ini. Ini batasnya. Terus, putar dulu. Ampun. Oh iya jalan di sini. Takmir masjid bendahara RT. Dialah yang menjadi saya sambil marah-marah. Kalau dengan Mbak Suara dan selesai, dengan Pak Sofian dan selesai. Bagi minta maaf. Pak Sofian, sahabatku, saudaraku yang selalu the king of Kong. Iya. Jadi nyebutnya begini, the king of Kong. Konglomerat. Yang belum selesai dengan siapa? Itu Nggak tadi ada. selesai dengan siapa? Nggak ada, nggak kenal saya dengan ini. Nah ini kok ini sampai di Pak Wahyu ya? Nah ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Ya ini yang ngusir saya. Dia yang menyalahkan saya bahwa Anda mengalami kesalahan fatal karena tidak punya KTP sendiri. Ini orangnya, betul ya? Oh iya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tetapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh LP sampean? Nanti sekarang tanda tanganin aja perusahaannya. Nggak akan, aku juga nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini ya. Ini saya jual. Oh, betul dijual. Ya, ini saya jual. Siapa yang mau beli? Aku mau pindah ke Broadcast Cafe. Mau tak bikin apa? Rumah filsafat tasawuf jadi Mulyadi. Wah, ampun. Loh, Ya ampun. iya tau nggak loh? Yang jadi itu dicintai orang. Dicintai oleh kaum wanita tua. Tapi tidak dicintai oleh yang muda. Kang Beda Dedi. sama Pak Yai, sama yang muda dicintai. Kang Dedi ini istrinya banyak, istrinya rakyat, orang-orang miskin, orang-orang apa? Papa itu Jadi rumahnya ini toh. ini rumahnya belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Rumahnya ini toh. Ya, ini loh. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan tidak. Harus saya izinkan. Kita tumpah. Iya, yang lain nggak boleh masuk. Yang lain nggak boleh ya. Yang di luar kepentingan, di luar tim nggak boleh ya. Ya, Ibu monggo Ibu. Iya. Halo. Wah, yuk. Ayo. Yang lain di luar. Resi sing dadi raja itu iki iyalah Kang Dedi Mulyadi. Tidak. Yai, saya bukan resi, duda. Pokoknya ya di Brojan Cafe akan saya dirikan. Jadi mau pindah rumahnya. Ya pindah situ aja saya. Ini mau dijual sama siapa? Ya yang mau beli. Oh, mau beli sama Pak Wakil Nggak Baru. boleh, nggak boleh. Nggak boleh dia beli. Jadi Ini berapa meter? Jadi kalau tanahnya 221, 221. tapi kami gunakan ya 160. Oh. Yang 40 itu jalan itu. Oh. Yang katanya Mau dijual. Jadi tinggalnya di sono.
Nanti tinggalnya satu kamar aja, saya hanya perlu tidur untuk saya ini. Tanya untuk tidur sama ini loh. Wanita nakal ini Pak. Bilang lonte Pak ini. Iya. Nakal ini sama aku. Nakalnya sama Pak Yai. Tidak. Jadi lonte, lonte, siapa yang bilang itu? Akhil namanya. Terus Mbak Zahra bilang sama dia, ini yang bikin aku sakit Pak. Dia itu dibilang, udah usah gitu, nggak boleh. Jadi kan udah mau. Udah, maaf-maafan. Kalau sudah maaf-maafan sudah. Iya, Sekarang kedalang aja. Siap. Oke. Ya, wes. Nah, gandengan iki lah. Iki mbakne Pandowo. Bolone iki. Yai Dedi Mulyadi. Iya, Kakang Prabu. Masya Allah, jidan kok sampean. Kapan Kakang Prabu nambah istri lagi ya? Lu, istri Kang Dedi sampun kata. Istri Kang Dedi para janda-janda tua, Iya. anak-anak yang terlantar, dialah rakyat Indonesia adalah Istri Pak Yai yang muda-muda bikin saya menjadi iri hati. iri hatiku potensi Kang Dedi kudu dipelihara cara baik. Nek iri hati dipertemukan dengan iman, ilmu dan takwa akan menjadi motivasi diri yang kuat. Tapi iri dipertemukan ke hawa nafsu akan rusak diri dan rusak Ya masyarakat. kalau 3 tahun sendiri terus ya kadang nggak kuat juga. Orang jenenge berjuang jihad itu sing paling berat. Jihad melawan diri, jihadun nafsi. Wis kudu wani korban gawe negeri iki Kang Dedi, sampean kudu sing sabar. Kene engko wis dadi RI-RI-an ya misalnya lho, misal RI satunya Pak. Pak Pra. Cakji dan KDM itu menyambangi kediaman Yai Mim. So pertanyaan besarnya, kenapa hal serupa itu tidak dilakukan oleh Wali Kota Malang? Yang sebenarnya kalau dilihat itu cuma mungkin berjarak beberapa kilometer saja dari kantor Wali Kota ke kediaman warganya yang bersengketa. So gimana pendapat kalian teman-teman? Kedatangan KDM ke Malang, ke rumah Yai Mim dan Zahara, menurut kalian dampaknya apa menurut kalian? Apakah berdampak pada proses jalannya kasus ini dengan baik atau bagaimana? Apakah justru apa kira-kira? Karena bagaimanapun KDM ini seorang politisi, datang ke Malang ini kan bukan tanpa tujuan KDM itu. Ya, menurut kalian bagaimana? Coba kita ingat dulu, pernah Yai Mim mengatakan 5 menit saja KDM datang ke Malang, maka urusan selesai. Maksudnya selesai seperti apa? Ini menjadi pertanyaan publik. Apakah justru membuat semangat Yai Mim melawan? Atau bagaimana? Silakan beri komentar terbaiknya. Kabar terbaru sore hari ini, kalian bisa lihat dari foto yang aku sematkan di layar. Terpantau Ca Armuji, seorang wali kota Surabaya bersama dengan Kang Dedi Mulyadi. Pasti kalian tahu dong siapa beliau. Yaps, gubernur dari Jawa Barat. Beliau ini sudah berhasil mengunjungi kediaman Yai Mim dan juga Ibu Ros. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan tadi pagi juga kabar terbaru yang aku dapatkan, kalian bisa cek di Instagram Yai Mim sendiri, Instagram Ibu Ros, The Meat is Back dan Cat Warriors Indonesia, bahwa Yai Mim dan juga Ibu Ros sudah berhasil mengunjungi Pak Sofyan dan Ibu Zuhara untuk minta maaf. Karena dari apa yang sudah kita lihat sebelumnya di podcast memang Yai Mim dan Ibu Ros ini mendapatkan nasihat dari beliau-beliau untuk saling bermaaf-maaf. Ini terlepas dari siapa yang salah atau yang benar, tapi Yai Mim dan Ibu Ros sudah berlapang dada, hatinya seluas samudra untuk memulai permohonan maaf. Oke, selanjutnya apakah yang akan terjadi? Apakah proses hukum akan terus berlanjut? Kita saksikan sama-sama. Aku orang Malang dan aku ngikutin banget kasusnya Yai Mim sama Bu Zahara. Kalian bisa lihat di postinganku yang sebelumnya. Aku mendukung 100% Yai Mim sama istrinya. Yang aku nggak setuju cuman satu. Ini soal stigma tentang bagaimana orang Madura 100% berarti begini begitu. Gini guys, di pekerjaanku aku tuh bekerja sama hampir seluruh ras yang ada di Indonesia. Semuanya Arab, Chinese, Makassar, Sumatera, semuanya sudah. Termasuk yang sering juga sama orang-orang Madura.
Dan percayalah, dari semua ras itu tuh selalu ada orang-orang yang nyebelin, yang begini, yang begitu, itu pasti ada. Tapi ini sepengalamanku, setiap aku sama orang Madura itu nggak pernah ada pengalaman yang nggak enak. Selalu enak. Mau acaranya dimanapun itu mereka itu bener-bener hospitality yang luar biasa. Kita dikasih fasilitas yang enak banget. Beberapa acaraku yang di Madura pun juga viral, coba kan lihat yang ini. Bahkan kita tuh seneng banget kalau bisa ada kesempatan perform di Madura. Tahu nggak kenapa? Sawerannya itu banyak banget, mereka dari pengusaha. Ini pengusaha itu, mereka kalau ngasih saweran itu luar biasa. Mereka bener-bener pengen nyenengin tamu-tamunya. Ayo melihat kasus ini dengan bijak, lihatlah orangnya, jangan lihat rasnya, jangan lihat dari mana dia berasal. Dan please jangan jadi ngerusak rezekinya orang. Pedagang-pedagang di sekitar kita yang mungkin dari Madura atau apa dirusak rezekinya, please jangan seperti itu. Udah ada yang nonton belum VT-nya gubernur gue KDM bertemu dengan Pak Yaimin dan Bu Sahara? Bukan warganya gubernur gue, tapi bertemu dengan gubernur gue. Hebat gubernur gue. Itu sih ya. Oke, tentang VT itu ya, ada bagian yang menurut gue jadi perhatian gue adalah saat Ibu Sahara ngomong kalau jangankan menendang Pak, menyentuhnya aja nggak pernah. Kurang lebihnya kayak gitu. Di situ sih gue cukup kaget waktu Bu Sahara tidak mengakui pernah menendang ke arah Pak Yaimin. Gue bilang ke arah ya, karena gue tidak melihat Bu Sahara bener nendang karena fisiknya dari Pak Yaimin. Cuma ada kursi yang saat itu dipegang oleh Pak Yaimin, terus ditendang oleh Bu Sahara, dan itu sedikit kena tangan dari Pak Yaimin. Terus ada juga VT yang waktu Pak Yaimin sudah sempat jatuh, tapi masih ada entah suaminya Bu Sahara atau bukan yang marah-marah ke Pak Yaimin. Terus gerakan kaki Bu Sahara itu mengarah seperti menendang ke arah Pak Yaimin. Nah cuma bagian itu gue nggak ngelihat apakah kena fisiknya Pak Yaimin atau enggak, tapi gerakan itu seperti mau menendang Pak Yaimin. Nah di situ gue sangat menyayangkan kalau Bu Sahara mengatakan begitu gitu loh. Yang pasti itu jadi pembelajaran buat gue dan buat kita semua ya. Next time kalau mau melakukan sesuatu, mau bertindak akan sesuatu, harus dipikirkan matang-matang dulu. Jangan terlalu emosi. Emosi itu bukan berarti hanya sekedar marah guys, tapi kesedihan yang berlebihan, kebahagiaan yang berlebihan itu adalah emosi. Kalau sesuatu yang kita lakukan berdasarkan emosi, mengambil keputusan karena emosi, percayalah semuanya tidak akan berakhir dengan baik ya. Jadi lebih harus dengan ketenangan hati dan pemikiran yang matang. Seperti itu. Dan gue cukup memberikan appreciate buat istri dari Pak Yaimin. Gila, menurut gue itu Ibu Yaimin lah ya. Ibu Yaimin itu bisa mengontrol emosinya dengan luar biasa. Di saat suaminya diintimidasi, dimarah-marahin, terus diperlakukan dengan tidak seharusnya, si istri cuma diem, hanya mendokumentasikan aja. Dan gue yakin itu bukan hanya untuk sekedar didokumentasikan, tapi sebagai barang bukti. Kalau mungkin gue ada di posisinya Bu Yaimin, mungkin gue udah tersulut emosi juga. Gila loh, suami gue lu gituin, suami gue yang cari gue nafkah, suami gue yang menghidupi keluarga gue, anak-anak gue, dan lu lakukan itu. Mungkin ya saat itu gue bisa se-emosi itu. Tapi Bu Yaimin benar-benar dengan tenang, diem, hanya melihatnya saja. Sampai terkumpul itu semua bukti-bukti, baru diproses secara hukum. Semoga masalah ini cepat selesai ya. Dan kalau memang harus diproses, diselesaikan dengan secara hukum, ya dilakukan dengan baik dan benar. Bukan karena ada nepotisme. Itu aja.